Kan aku nungguin. Nah, nah, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin menjelaskan tentang laporan observasi retail color box berdasarkan persepsi visual. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Kinan Pianita Pratiwi dengan NIM 230 212 0016. Dan saya Damarulan Daimaki dengan NIM belakang 32. Dan saya Rindu Astagina dengan di belakang 40. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai landasan konseptual. Jadi di sini ada teori Gestalt atau Gestalt teori. Teori ini menekankan bahwa manusia cenderung melihat keseluruhan sebelum memahami bagian-bagian individual. Di toko, produk dari elemen desain diatur dengan cara yang memungkinkan pelanggan untuk merasakan harmoni visual dengan penekanan pada keteraturan dan keseimbangan. Yang pertama yaitu prinsip kedekatan atau proximity. Elemen-elemen yang diletakkan berdekatan akan dianggap sebagai satu kelompok. Di color box, produk-produk yang sejenis atau memiliki tema yang sama biasanya ditempatkan berdekatan untuk menciptakan asosiasi alami antara produk-produk tersebut. Contohnya, atasan, bawahan, dan aksesoris yang memiliki tema atau warna yang serupa ditempatkan di rak atau area yang sama. Yang kedua, prinsip kesamaan atau similarity. Elemen yang memiliki karakteristik yang sama seperti warna, bentuk, atau ukuran akan dipersepsikan sebagai bagian dari kelompok yang sama. Contohnya, pakaian yang memiliki warna atau gaya serupa biasanya dikelompokkan di satu area. Yang ketiga, yaitu prinsip penutupan atau closure. Prinsip penutupan menyatakan bahwa otak manusia cenderung melengkapi informasi yang tidak lengkap untuk membentuk gambar yang utuh. Ini sering digunakan dalam desain display toko color box. Contohnya, manekin yang dipajang di color box mungkin tidak selalu menampilkan outfit yang lengkap. Misalnya, manekin hanya mengenakan atasan dan bawahan tanpa aksesoris. Namun, pelanggan secara otomatis dapat membayangkan tampilan lengkap dengan tambahan aksesoris seperti tas atau sepatu. Yang keempat, yaitu prinsip kontinuitas atau continuity. Prinsip kontinuitas menyatakan bahwa manusia cenderung mengikuti garis atau pola yang berkesinambungan. Contohnya, rak-rak pakaian sering diatur dalam garis lurus atau pola yang kontinu untuk memudahkan pergerakan pelanggan. Selain itu, produk dipajang dalam urutan tertentu, misalnya berdasarkan ukuran atau warna yang bergradasi untuk menciptakan kesan keteraturan dan aliran yang logis. Kelima, prinsip simetri atau simetri. Prinsip simetri menyatakan bahwa otak manusia lebih menyukai elemen yang simetris karena mereka dianggap lebih stabil dan harmonis secara visual. Contohnya, rak dan display produk sering ditata secara simetris, misalnya dua manekin di kedua sisi pintu masuk yang mengenakan pakaian serupa atau tumpukan pakaian yang diatur dengan pola yang teratur. Keenam, ada prinsip figure ground. Prinsip ini menjelaskan bagian kita cenderung memisahkan elemen visual menjadi dua bagian, yaitu elemen utama dan latar belakang. Prinsip ini penting dalam penataan visual produk di color box. Contohnya, produk unggulan atau promosi ditempatkan di area yang menonjol dengan menggunakan pencahayaan khusus atau display yang unik. Sementara elemen-elemen lain diletakkan sebagai latar belakang. Color box menerapkan Gestalt teori menciptakan lingkungan toko yang tidak hanya estetis, tetapi juga fungsional. Prinsip-prinsip seperti kedekatan, kesamaan, penutupan, kontinuitas, figure ground, simetri, dan pregnancy bekerja bersama untuk menciptakan tata letak yang menarik secara visual dan memudahkan pelanggan dalam menjelajahi produk. Desain yang didasarkan pada teori ini membantu meningkatkan pengalaman belanja pelanggan, memaksimalkan daya tarik visual, produk, dan mendorong perilaku pembelian yang lebih positif.
Selanjutnya ada teori top down yang akan dijelaskan oleh Pak. Untuk teori top-down oleh Richard Gregory yang menekankan peran pengetahuan dan pengalaman sebelumnya dalam persepsi, memiliki relevansi yang sangat tinggi dalam konteks toko seperti color box. Desain tata letak toko yang konsisten dengan citra merek akan memperkuat ekspektasi pelanggan. Misalnya, jika color box dikenal dengan gaya casual dan mudah, tata letak toko yang terbuka dan warna-warni akan semakin memperkuat persepsi ini. Lalu, penataan produk yang kreatif dan menarik seperti membuat tampilan khusus untuk musim tertentu atau tren fashion terbaru akan memicu imajinasi pelanggan dan mendorong mereka untuk mencoba produk baru. Cara produk ditata di rak, manekin, atau display akan sangat mempengaruhi bagaimana pelanggan mengenali dan menafsirkan produk tersebut. Penataan yang kreatif dan menarik akan memicu imajinasi pelanggan dan mendorong mereka untuk mencoba produk. Nah, penggunaan pencahayaan dan warna yang tepat juga dapat mempengaruhi persepsi pelanggan terhadap kualitas dan nilai produk. Warna-warna pastel yang lembut, misalnya, dapat menciptakan kesan yang santai dan feminim sesuai dengan target pasar color box itu. Lalu, label harga, deskripsi produk, dan bahan yang digunakan adalah contoh informasi yang membantu pelanggan mengambil keputusan. Nah, informasi ini akan diproses oleh pelanggan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman mereka. Saran dari penjual juga akan mempengaruhi keputusan pembelian. Pelanggan akan membandingkan informasi yang diberikan oleh penjual dengan pengetahuan mereka sendiri. Teori top-down oleh Richard Gregory memberikan kerangka kerja yang berguna untuk memahami bagaimana pelanggan berinteraksi dengan toko seperti color box. Dengan memahami bagaimana pengetahuan dan pengalaman sebelumnya mempengaruhi persepsi pelanggan, color box juga dapat merancang strategi pemasaran dan desain toko yang lebih efektif untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Untuk hasil observasi dan pembahasan dari kelompok kami itu dikerjakan pada tanggal 22 September 2024. Waktunya di jam 3, tempatnya itu di Mall Paragon. Nah, hasil wawancaranya itu kami mendapat 5 orang yang dapat kami wawancarai. Yang pertama dari Nadila, usianya itu 20 tahun, dengan pendidikan atau profesi sebagai mahasiswa. Lalu tanggapannya terhadap kios Colorbox itu seperti kayak, saya lagi cari baju buat acara minggu depan jalan-jalan bersama keluarga. Nah, menurut si Nadila ini, Colorbox itu memiliki warna yang bagus-bagus dan juga soft sesuai dengan seleranya. Dan menurut Faya, dengan usia 27 tahun, pendidikan dan profesinya sebagai pegawai negeri sipil, belanja di Colorbox itu digunakan sebagai untuk hadiah kepada adiknya. Dengan model yang unik sebagai selera anak remaja dan harga yang relatif murah. Untuk Sinta dengan usia 18 tahun sebagai pelajar SMA, mengunjungi toko Colorbox itu bersama mamanya karena sedang lagi jalan-jalan dan tertarik ke toko Colorbox karena menjual macam-macam baju yang warna-warni dengan banyak model yang lucu-lucu. Dari Wilda dengan usia 29 tahun dengan profesi ibu rumah tangga mengunjungi toko Colorbox karena dari beliau menganggap baju-baju yang dijual di toko Colorbox itu memiliki ukuran yang lengkap dari ukuran XS sampai XXL ada juga. Jadi menurut beliau mencari baju di sini tidak akan kesusahan dan nggak takut baju nggak muat saat dipakai. Dan dari Rania dengan usia 17 tahun sebagai profesi SMA, sebagai pendidikan SMA pelajar SMA, mengunjungi toko Colorbox bersama temannya sepulang sekolah, sekedar refreshing setelah sekolah karena kebetulan jaraknya dekat dengan rumah.
Dilanjutkan oleh Rindu yang menjelaskan mengenai analisis aspek visual. Baik, mengenai analisis aspek visual, dari logo Colorbox cenderung memiliki desain yang lebih fleksibel dan mudah disesuaikan dengan berbagai media dan aplikasi. Ini memungkinkan logo Colorbox untuk tampil menarik di berbagai platform, baik untuk offline maupun online. Logo Colorbox kemungkinan besar memiliki desain yang lebih simpel, modern, dan fleksibel dibandingkan dengan logo sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk menarik peminat generasi muda yang menjadi target pertama utama Colorbox. Logo mencerminkan semangat "Never Just One Thing" yang diusung Colorbox, desain yang berani warna-warni dan penuh energi mewakili karakter remaja perempuan yang suka bereksplorasi dan tidak takut untuk tampil beda. Untuk penataan raknya, sesuai dengan tema pakaian, warna-warna pastel pada rak Colorbox memberikan kesan lembut, tenang, dan estetik. Ini sangat cocok untuk menciptakan suasana yang nyaman dan menenangkan di dalam ruangan. Pencahayaan yang baik sangat penting untuk menampilkan produk dengan jelas dan akurat. Cahaya yang terang membantu pelanggan melihat detail produk seperti warna, tekstur, dan ukuran. Pencahayaan yang tepat dapat membuat produk terlihat lebih menarik dan perhatian pelanggan. Cahaya yang terang dapat membantu produk terlihat lebih mewah dan berkualitas. Pencahayaan yang terang dapat membantu menciptakan suasana yang positif dan menyenangkan di dalam. Untuk di dalam toko, cahaya yang terang dapat membuat pelanggan merasa lebih nyaman dan senang untuk berbelanja. Penggunaan baju pada manekin Colorbox memiliki peran yang sangat penting dalam menarik perhatian pelanggan dan memberikan gambar yang jelas tentang produk yang dijual. Manekin yang ditata dengan berbagai gaya dan aksesoris dapat memberikan inspirasi gaya kepada pelanggan. Mereka dapat melihat bagaimana cara memadukan pakaian dan aksesoris untuk menciptakan tampilan yang berbeda. Manekin yang ditempatkan di posisi strategis di dalam toko dapat membuat tampilan toko menjadi lebih hidup dan menarik. Ini akan membuat pelanggan lebih tertarik untuk menjelajahi toko dan melihat-lihat eksplorasi pakaian yang tersedia di dalam toko itu tersebut. Dengan menata produk secara teratur pada rak, Anda akan lebih mudah menemukan produk yang ingin dibeli. Anda bisa mengelompokkan produk berdasarkan jenis, warna, atau acara. Selain pakaian, rak Colorbox juga bisa digunakan untuk menyimpan botol minum. Anda bisa juga menempatkan botol minum pada rak bagian bawah atau samping untuk memudahkan akses. Untuk penutup, psikologi persepsi pada toko Colorbox menunjukkan bahwa sebagai faktor memenuhi bagaimana konsumen merasakan dan menilai produk. Desain visual termasuk tata letak, warna, dan pencahayaan memiliki peran penting dalam menarik perhatian dan menciptakan suasana positif. Selain itu, pengalaman pelanggan di dalam toko seperti interaksi dengan staf dan kenyamanan, dan mempengaruhi loyalitas pelanggan, banding dan identitas Colorbox yang mencerminkan dalam konsistensi logo, kemasan, dan komunikasi juga berkontribusi pada pembentukan citra merek yang kuat. Ulasan dan rekomendasi dari orang lain untuk turut memainkan peran penting dalam membentuk persepsi di mana testimoni positif dapat meningkatkan kepercayaan konsumen. Terakhir, faktor emosional seperti produk yang memicu nostalgia dan kebahagiaan dapat membuat penawaran lebih menarik dan berdampak pada keputusan pembelian.
Dengan memahami elemen-elemen ini, Colbrooks dapat mengoptimalkan strategi pemasaran dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Itu menurut saya sekian. Sekian dari kelompok kami yang membahas mengenai observasi detail color box berdasarkan persepsi visual. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.